solidaritas. Enggak ini cantik banget. Secara biasa ya. Iya. Kita diburu keramas jadi rambutnya nggak diburu-buru aja. Airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan mengheningkan cipta. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita. Oke, 1, 2, 3. Salam solidaritas. Oh, tidak boleh dia. Warnanya lain.
Masih bawa orang masih. Adik saya tuh datang dari Amerika bawa cucu semua. Jadi nggak ada yang ngeladenin. Bali ini nggak. Di rumah dia Selasa pulang ke 9 lebih. Oh. Woi. Apa kabar? Selamat pagi. Lama tak tertuju pada gadis pendiam, caranya kan sama menggoda darah lincah. Hey, jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja biar duduk dengan tenang, senyum dulu. Senyuman dari jauh, kalau dia senyum tandanya hatinya mau mesej. Ayo buat dicoba. Ya salam, Bu Hadijah Toba. Yang dari Banten, Tangerang Ibu Evi. Yang dari Depok, Gorontalo, luar biasa. Janganlah diganggu, biarkan saja duduk dengan tenang, senyum dari jauh. Kalau ia tandanya hatinya mau. Wede, ini Ibu Ketua DKI luar biasa. Caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja biar duduk dengan tenang. Biarkan saja biar duduk dengan tenang. Lanjut Pak, jangan Pak. Asik. Lanjut. Gopnya. Terus. Satu. Dua. Belum lo memujinya kayaknya. Asik.
Bahkan yang lebih miris lagi, ada satu WAG, anggotanya se-Indonesia sekitar 18.000. Nama WAG-nya adalah GII, Gay Islam Indonesia. Lalu ada lagi Persatuan Santri Indonesia dan lain sebagainya. Gay termasuk yang lesbis segala macam. Karena ini tingkat keparahannya sudah ratusan ribu, ini perlu menjadi warning buat kita semua. Dan salah satunya ketika saya menggali, mohon maaf ya, saya menggali sebetulnya nanganin masalah ini saya agak banyak. Dulu sering bolak-balik ke Hong Kong, karena di Hong Kong TKW kita kan banyak. Dan TKI Indonesia di Hong Kong itu TKW. Kenapa disebut TKW? Karena nggak ada tenaga kerja Indonesia yang laki-laki. Semuanya di Hong Kong itu wanita. Yang resmi saja jumlahnya 200.000. Belum yang ilegal. Dan mohon maaf, karena semua yang di sana TKW, lalu juga tidak ada laki-lakinya, manusia normal punya kebutuhan, maka rata-rata meskipun tidak semuanya, rata-rata kalau di Hong Kong kan pembantu itu hari kerja sama Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu. Nyuruh sapu malam, nyuruh ini itu masuknya jam lembur. Karena di sana pembantu rumah tangga itu adalah profesi yang memiliki jam kerja juga. Nah, di sana Bapak dan Ibu karena TKW setiap orang punya kebutuhan. Jumat sore itu libur, maksudnya libur itu keluar dari majikan. Mereka punya kosan masing-masing. Ternyata rata-rata sudah menikah juga dengan pasangan masing-masing. Makanya ketika ke sana saya kunjungi juga beberapa shelter. Shelter itu penjara sementara. Ada shelter di Victoria, di Kowloon, di Mongkok dan lain sebagainya. Itu sangat kasihan sekali. Kenapa? Banyak persoalan dengan majikan dan lain sebagainya. Lalu biasanya kirim uang kepada keluarganya di kampung halaman. Begitu dia di penjara kan nggak mungkin kirim uang. Tapi kalau ngasih tahu ke keluarganya, Pak atau Ibu, mohon maaf nggak bisa kirim uang karena saya di penjara, pasti kan kasihan. Karena tidak ngasih tahu, orang tuanya juga, ini kenapa ya anakku nggak ngirim duit, nggak ngasih tahu, lalu kirim surat. Dulu masih surat-suratan, belum ada WA. Kirim surat. Begitu surat diterima itu, "Dok, kenapa kamu nggak pernah kirim lagi? Di sini ada ibumu, ada adekmu, kamu udah lupa ya? Para keluarga kamu semakin down." Maka per minggu rata-rata 2 orang yang bunuh diri. Itu nggak diungkap tuh, nggak ada yang mengungkap itu. Kasihan sekali, makanya ketika bicara pengiriman tenaga kerja Indonesia, kalau yang non profesional sebaiknya itu jangan. Saya ke Timur Tengah, di Belanda, di Italia dan lain sebagainya. TKW kita di sana itu lebih banyak yang menderitanya daripada yang sukses. Makanya gelar devisa negara, pahlawan devisa negara itu ya dari satu sisi ada benarnya, tapi sisi lain ditempuh dengan pengorbanan yang luar biasa. Ya, pada umumnya itu dan apa itu belum namanya? pernah dideklar sebagai benar-benar pahlawan. Nggak bisa Dideklar bahasa. sebagai pahlawan hanya karena Jadi ngirim miscommunication padahal mereka di sana itu sudah menderita itu luar biasa. kelakuannya ada yang Saya keluar masuk temperamennya melakukan tinggi, pendampingan misalnya itu kan termasuk di galak kayak dalamnya gitu-gitu. tadi yang saya katakan. Di situ harus sabar. Kebanyakan Banyak kan kayak lesbi gitu. mereka. Jadi Kenapa? lawan majikan. Sebagai manusia normal ada kebutuhan, masalahnya laki-lakinya nggak ada. Jadi ya terpaksa artinya model begitu. Ini persoalan fundamental. Dan ketika diturunkan lagi ke Indonesia udah luar biasa Pak sekarang. Saya kemarin di Sorong itu yang relatif kota kecil, jauh di sana aja. Satu WAG-nya aja ada sekitar 3.500 dan semua mengajak terus Dipakai dari banyak waktu ke magister waktu itu. hukumnya ya. Dan salah satu Ini yang persoalannya dipakai saya magister gali juga ke hukum dia mereka. jadi lawyer. Salah satu persoalannya adalah ini contoh nih yang perlu kita sampaikan dari teman-teman yang sudah saya gali informasinya. Contohnya mohon maaf yang lesbis saja. Itu gara-gara sering lihat pertengkaran suami istri ibu bapaknya, lalu bapaknya kasar main teplak-teplak aja, di akhirnya tumbuh komitmen. Saya nggak ingin punya suami. Itu karena rata-rata jawabannya sering melihat pertengkaran ibu ayahnya, iya bapak dan ibunya, lalu bapaknya sering main kasar. Muncullah kebencian kepada yang namanya laki-laki. Jadi ini juga penting kalau yang rumah tangga siapa yang nggak pernah bertengkar. Cuman sekali lagi ini penting agar jangan bertengkar di depan anak-anak kita. Ini yang melahirkan. Dulu ada persoalan ketika menangani masalah ini. Ya Pak, itu kan LGBT nggak salah, itu hak asasi manusia karena terlahir secara DNA gennya bawaannya seperti itu.
Seluruh dokter, ahli kejiwaan dan dokter ahli kelamin dan ahli kulit dan kelamin sepakat seluruh dunia. Konvensi terakhir ahli dokter bidang itu tidak ada yang namanya penyakit turunan masalah LGBT itu nggak ada. Ada itu Yang melahirkan laki-laki jadi punya sifat seperti itu atau anak wanita sifat seperti itu karena ibu dan bapaknya melihat perilaku seperti itu yang menumbuhkan kebencian kepada anak yang seperti itu. Nah ini oleh karena itu, karena ini menyangkut masalah salah satu faktor kedaruratan di Republik ini, bagi teman-teman di wanita Kosgoro patut menjadi perhatian. Bahkan ibu-ibu sekalian bisa menjadi satu prototipe atau model. Kenapa? Kalau saya melihat persoalan saat ini kalau bicara kepintaran, bagaimana cara mengajarkan, semuanya relatif bisa. Sejahat-jahatnya ayah atau sejelek-jeleknya ibu pasti tidak menginginkan anaknya jelek. Persoalannya mengajarkan yang bisa, yang susah itu adalah keteladanan. Orang tua mana sih yang menginginkan anaknya yang masih sekolah merokok? Pasti nggak mau. Rata-rata semuanya mengatakan jangan merokok lo masih sekolah, jangan lo, jangan lo, jangan lo, jangan lo. Apalagi ditambahin jangan lo masih sekolah. Karena kalau ditambahin jangan lo masih sekolah, artinya kalau udah selesai sekolah boleh. Persoalan kemudian semua orang tua mengatakan, nah jangan merokok, jangan merokok. Selama anaknya di rumah lihat bapaknya atau ibunya suka merokok, nggak bisa. Sehebat apapun dalil dan narasi yang dibangun, kalau lihat ibu bapaknya suka merokok nggak bisa. Sama dengan semua orang tua saat ini mengharapkan kepada anaknya, nah ada PR nggak di sekolah? Kerjain dong, belajar dong, belajar dong, belajar. Semua orang tua itu menginginkan anaknya rajin baca buku, belajar, belajar, belajar. Namun saya, apa? Anaknya tidak pernah melihat ibu bapaknya baca buku. Jadi kalau kita ingin mengatakan anak-anak kita rajin buku, rajin baca buku, ngerjain PR dan sebagainya, tunjukkan ibu bapaknya pun rajin baca buku itu. Itu adalah sebuah legacy, sebuah pepatah, sebuah nasihat yang automatically di alam bawah sadarnya itu akan terengker. Oh iya benar, saya harus belajar. Lihat ibu pun sering rajin baca, bapak pun rajin baca, bapak pun sering baca buku. Persoalannya saat ini banyak anak yang sulit disuruh baca karena nggak pernah lihat ibu bapaknya baca buku. Nah oleh karena itu lahirnya proses kepemimpinan yang akan datang bukan soal kepintaran yang sulit itu. Yang sulit itu adalah keteladanan kepada generasi penerus. Yang kedua, saya ingin menyoroti soal masalah narkoba. Narkoba luar biasa. Kasih Pak. Ya, mangga. Aduh. Ya, mangga Bu. Ya, Waalaikumsalam. Semoga Bapak sehat selalu. Amin, amin. Ya. Nuhun.